bersabar. Ada beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama adalah bapak-bapak yang kita breaknya akan on the way, dalam artian bahwa akan berlangsung, nanti kue akan diantarkan kepada bapak dan ibu-ibu. Kepada rekan-rekan yang akan sholat, kami persilakan untuk mengambil waktu sholat, tapi bisa bergiliran. Kita akan mulai presentasi ini, dan untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Turmik Pak Nasarudin dengan judul Kopi Soko Guru Ekonomi Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Ladies and gentlemen, for the first presentation, I would like to introduce you Bapak Insinyur Nasarudin MM, that will bring us the presentation with title Coffee, Cornerstone of Smallholder Economy in Central Aceh. Pada Bapak waktu dan tempatnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak moderator dan peserta simposium yang kami banggakan. Pertama, kami memperkenalkan bahwa yang disebut dengan Aceh bagian tengah atau dataran tinggi Gayo itu sebagai produsen utama kopi Arabica di Aceh dan bahkan di Indonesia sesungguhnya adalah meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan sedikit di Kabupaten Gayo Luas. Ketiga kabupaten ini berada atau kita sebut dengan dataran tinggi Gayo yang memproduksi kopi. Di Aceh Tengah terdapat sebuah danau yang namanya Danau Laut Tawar. Luasnya adalah 5.400 hektar, berfungsi yang pertama tentu sebagai sumber kehidupan baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan, bahkan untuk industri. Kami tidak bisa mewujudkan bagaimana keindahan danau ini. Ini kami ambil dari ketinggian 1.850 meter dari permukaan laut di satu tempat yang namanya Puncak Al-Kahfi, atau lebih populer di Tanah Gayo dengan nama Pantan Terong. Sedangkan danau ini sendiri ketinggiannya adalah 1.200 meter dari permukaan laut. Tidak bisa kami ungkapkan dan tidak bisa kami tulis. Yang bisa hanya kami mengundang peserta simposium untuk melihat secara langsung. Hadirin sekalian, bagi masyarakat Aceh Tengah, kopi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, bahkan menjadi bagian daripada budaya. Dimulai sejak tahun 1924, kopi sudah dibudidayakan dalam bentuk komersial yang menjadi bagian pendapatan utama masyarakat kita. Ditambah lagi perkembangan kopi ini dengan adanya program pemerintah pusat yang dilakukan pada tahun 1978 sampai dengan 1983 melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu apa yang kita sebut dengan proyek PRPTI. Proyek PRPTI ini adalah proyek rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor. Jadi sekaligus antara teknologi melalui intensifikasi dan juga rehabilitasi lahannya. Di samping itu, sesungguhnya kopi di Aceh Tengah itu ada lebih kurang 25 varietas atau klurik. Di antara itu tentu ada yang mempunyai keunggulan, baik keunggulan ekonomi, keunggulan teknis, maupun keunggulan sosial.
Terima kasih Bapak Kepala Balai Penelitian Kopi dan Kakao Jember bersama masyarakat Kopi Gayo yang telah berusaha untuk menyeleksi beberapa varietas dari begitu banyak varietas yang tergolong ke dalam varietas unggul. Dan alhamdulillah dengan kerja keras itu sehingga Bapak Menteri Pertanian telah merilis 2 varietas unggul kopi di Aceh sebagai kopi unggul nasional, yaitu varietas Gayo 1 dan varietas Gayo 2. Ini direalisasi melalui keputusan Bapak Menteri Pertanian tahun 2010, kalau kami tidak silap Desember 2010. Dengan adanya rilis kedua varietas ini, maka perkembangan kopi di Gayo makin besar. Dan pada tahun 2010 juga masyarakat yang tergabung dalam Kopi Gayo berusaha untuk mensertifikatkan geografis Kopi Gayo ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 itu juga Menteri Hukum dan HAM menerbitkan apa yang kita kenal dengan IG atau indikasi geografis, yaitu wilayah yang diakui sebagai produsen kopi Gayo. Alhamdulillah dengan upaya-upaya ini perkembangan kopi Gayo semakin besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari segi ekspor pertama yang lebih gencar dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat adalah melalui perusahaan daerah yang kita kenal dengan perusahaan daerah genap mufakat yang berada di Pondok Gajah di Kabupaten Bener Meriah sekarang, dulu masih satu kabupaten dengan Aceh Tengah. Nah, perusahaan daerah genap mufakat ini mensosialisasikan kopi Gayo ini dengan nama Gayo Mountain Coffee ke berbagai negara, dan alhamdulillah dampaknya adalah banyak negara menjadi konsumen daripada kopi Gayo. Walaupun sekarang perusahaan daerah ini sudah tidak berkembang lagi, tetapi sudah banyak yang tumbuh menggantikannya. Eksportir yang mengekspor kopi langsung ke negara tujuan. Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami berterima kasih kepada Bapak Arif Hafaz Ugrosno, Duta Besar Belgia dan Luxembourg serta Uni Eropa, yang juga beliau sangat peduli untuk mensosialisasikan kopi Gayo ini, khususnya di Uni Eropa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya secara umum harga kopi Gayo seperti yang disampaikan oleh pemakalah tadi kadang-kadang lebih tinggi dari harga di terminalnya di New York. Rata-rata harga kopi Gayo itu adalah 5,7 US dollar, ya kira-kira antara 65 sampai 70 ribu per kilogram. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi petani. Dari segi luasan areal tanaman kopi Arabica di Gayo, dari 3 kabupaten yang kami sebutkan tadi adalah Aceh Tengah sendiri ada 48.000 hektar kopi, dan Aceh Tengah masih mempunyai potensi sebesar 27.000 hektar. Kemudian Gayo Bener Meriah, kebun kopi produktif sekarang ada 39 hektar, ditambah dengan di Gayo luas hampir 8.000 hektar. Semua itu berjumlah adalah 95.000 hektar.
Itulah kopi Gayo dari 95.000 hektar. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari segi peranan kopi dalam perekonomian masyarakat dan daerah dapat kami gambarkan sebagai berikut. Khusus untuk Aceh Tengah saja, eksportir kopi sejak Januari sampai September tahun 2014 yang terpantau di Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah yang mengeluarkan spek itu adalah surat pemberitahuan ekspor kopi yang merupakan satu dokumen untuk ekspor, adalah 7.000 hektar, 7.000 ton. Itu sampai akhir September. Kami perkirakan Oktober, Desember sampai Desember itu justru lebih besar lagi karena memang puncak panen kopi. Nah, dengan nilai 5,7 US dollar per kilogram, 7.000 ton itu adalah lebih kurang hampir 500 miliar. Dan sampai dengan akhir tahun kami perkirakan bisa mencapai 1 triliun lebih kurang. Dan angka ini adalah setara dengan APBD Kabupaten Aceh Tengah yang hanya 1,1 triliun. Jadi APBD Aceh Tengah 1,1 triliun, nilai ekspor kopi yang langsung atau sebagian besar diterima petani juga mencapai 1 triliun. Kami kira ini adalah satu kekuatan yang sangat besar sehingga kopi itu tergolong sokoguru ekonomi Gayo dengan perbandingan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, negara tujuan ekspor kopi Gayo ini ada 16 negara, mulai dari Amerika Serikat, di Eropa banyak sekali, walaupun jumlahnya masih kecil, masih kalah dengan kopi-kopi dari Brazil. Kemudian Asia, khususnya Jepang yang terbesar sebagai konsumen daripada kopi Arabica Gayo ini. Dalam satu kesempatan misi dagang, kami mendampingi pedagang-pedagang Aceh berkunjung ke Turki, karena di Turki itu minuman utama adalah teh. Kami ditampilkan, disajikan teh dengan cangkir yang kecil. Saya pertanyakan, kenapa teh disajikan dalam cangkir yang kecil? Jawabannya adalah supaya teh itu selalu hangat. Nanti kalau ditambah, diambil dari tikus sendiri yang selalu dipanaskan. Pada kesempatan lain, saya melihat perkembangan peminum kopi di Tokyo. Cangkirnya juga kecil. Saya bertanyakan, kenapa cangkirnya kecil? Karena kopi itu mahal. Jadi cangkir yang kecil pada teh berbeda dengan cangkir yang kecil pada kopi. Kalau teh diperlukan supaya tetap hangat, kalau kopi memang karena mahal sehingga cangkirnya dibuat kecil. Saya uji Pak Moderator, sebenarnya berapa harga kopi seperti cangkir kecil yang saya sebut? Sengaja saya tes, ternyata Rp150.000. Jadi kopi benar seperti apa yang disajikan oleh pemakalah pertama, trennya itu makin lama makin meningkat konsumen kopi. Dan saya yakin Pak, saya ini adalah dari kacamata kepala daerah yang di situ berarti adalah salah satu tugasnya adalah promosi untuk produksi dan daerahnya, bukan kacamata kesehatan. Kalau kopi dari Gayo itu kita konsumsi, terutama kopi yang di espresso, saya menjamin, tapi bukan dari kacamata kesehatan, kita tidak pernah sakit perut karena kadar asamnya rendah. Boleh kita coba. Kalau yang ada gejala mah juga minum kopi Gayo justru bisa sehat, tapi jangan pakai gula, karena gula ini juga mengandung atau membawa asam, sehingga nanti terbawa kopinya juga asam. Ini pertanda bahwa
jumlah konsumen kopi semakin lama semakin meningkat dan tidak mengenal usia. Bukan hanya orang tua, tetapi remaja juga menjadi tren peminum kopi. Maaf, penikmat kopi. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang ada atau peserta simposium ini pada suatu kesempatan bisa langsung hadir ke Takengon untuk memetik sendiri, kemudian merosting sendiri, dan membuat espresso sendiri. Tentu sangat berbeda rasanya dengan kita minum kopi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.